Shalom teman-teman. Kelompok terakhir Bersama Yesus kita bisa menjaga lingkungan. Jadi, kami adalah kelompok dari mencegah kerusakan lingkungan alam dengan nilai-nilai keagamaan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Julia Florida Pasaribu dari kelas 12 dan ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naufia Nafaidin Said dari kelas 12. Perkenalkan, nama saya Frida Fauzia Said dari kelas 12. Perkenalkan, nama saya Kusai Hadi dari 12. Perkenalkan, nama saya Yusuf Malik dari 12. Dan nama saya Parisi dari 12. Kita akan membahas tentang kondisi alam Indonesia. Dengan letak geografisnya yang unik, Indonesia menjadi salah satu negara dengan banyaknya keistimewaan baik dari sudut flora maupun fauna. Tetapi dari keistimewaan tersebut, Indonesia tiada hentinya juga dilanda oleh bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, gunung Merapi, tsunami, bahkan banjir, yang dimana bencana-bencana tersebut merugikan banyak masyarakat dan juga bahkan merenggut banyak korban jiwa. Maka dari itu, izinkanlah kami untuk melanjutkan presentasi kami tentang berperan aktif dalam mencegah kerusakan alam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dasar teologis untuk memelihara lingkungan. Definisi menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan sama dengan kita tentang membahas tempat tinggal kita, dan juga akhir-akhir ini banyak tempat tinggal ataupun lingkungan kita sudah tercemar. Itu pun dapat kita rasakan seperti banjir, pencemaran udara, tanah maupun air. Dan tidak jauh dari situ, itu semua disebabkan oleh ulah manusia yang tidak menetapkan janjinya kepada Tuhan untuk menjaga ataupun melestarikan lingkungan. Itu kita juga merasakan bahwa kita tidak adil bagi ekologi. Maka sebab dari situ saya akan menjelaskan 4 dasar teologis untuk menjaga lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan dasar teologis yang pertama adalah kesatuan manusia dengan alam. Menggambarkan kesatuan manusia dengan alam adalah cerita tentang penciptaan manusia. Dan yang kedua, kepemimpinan manusia atas alam. Manusia dengan alam saling bergantung. Alkitab juga mencatat dengan jelas adanya perbedaan unsur manusia dengan unsur-unsur alam yang lain. Hanya manusia yang diciptakan segambar dengan Allah dan tidak diberikan kuasa untuk menguasai dan mengakuli bumi dengan seluruh ciptaan yang lain dan untuk mengelola dan memelihara lingkungan hidupnya. Dan yang ketiga, kegagalan manusia memelihara alam. Secara khusus adanya keinginan dalam diri manusia untuk menjadi sama seperti Allah. Dan karena keinginan itu ialah melanggar amanat Allah. Tindakan melanggar amanat Allah membawa dampak bukan hanya kerusaknya hubungan manusia dengan Allah, tapi juga dengan sesama dan dengan alam. Dan yang terakhir, hubungan baru manusia antara alam. Alkitab khususnya Perjanjian Baru mencatat bahwa Allah yang Maha Kasih mengasihi dunia ciptaannya, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menjaga dan memelihara lingkungan kita. Shalom teman-teman, saya akan menjelaskan 3 dalam tanggung jawab manusia dalam memelihara alam. Yang pertama, menjaga pelestarian lingkungan, dan yang kedua itu menjaga ciptaan makhluk hidup yang ada di bumi, dan yang ketiga itu menggunakan elektronik yang ramah lingkungan. Nah, apa aja sih hal-hal yang harus dilakukan dalam menjaga lingkungan? Yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena hal tersebut membuat kerusakan lingkungan, dan lebih tepatnya membuang sampah ke dalam tong sampah yang sudah diberikan, seperti 2 jenis tong sampah tersebut. Kedua, melakukan reboisasi, menanam tanaman di sekitar lingkungan. Dan yang terakhir, tidak boleh membuang limbah pabrik ke lautan. Halo teman-teman, aku mau menjelaskan sedikit tentang hubungan nilai keagamaan dengan Menjaga lingkungan sekitar. Nah, secara manusiawi, nilai-nilai keagamaan juga penting dalam menjaga lingkungan sekitar dan tidak boleh terlupakan. Karena kenapa? Karena itu menjadi landasan untuk memberikan kekuatan atau daya saat mengalami krisis lingkungan yang berkelanjutan. Dalam Alkitab, apa aja sih yang diajarkan untuk menjaga lingkungan sekitar dan menjaga krisis lingkungan yang berkelanjutan? Yuk ikutin aku. Nah, kita sebagai manusia mengelola lahan yang sudah diberikan Allah kepada kita dengan tidak sewenang-wenang, melainkan menjaganya dengan penuh dengan tanggung jawab. Kerusakan alam sangatlah berdampak buruk bagi hidup manusia. Jadi teman-teman sendiri, kita sebagai manusia yang menggunakan bahan dari alam, patutnya menjaga dan menggunakan alam dengan seimbang dan tidak boleh egois. Jadi kita harus tetap menjaga
melindungi dan memakai bahan dari alam dengan baik. Teman-teman, udah ingat dong apa aja mencegah kerusakan alam melalui nilai-nilai keagamaan melalui video ini. Mungkin cukup sekian dan terima kasih atas presentasi kami. Kami mengundurkan diri. Dadah.